Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto. Pidato Presiden menjadi momentum bagi jajaran legislatif di Jawa Timur untuk melihat kembali arah pembangunan nasional sekaligus menerjemahkan dalam kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam rapat paripurna kali ini, perhatian DPRD Jawa Timur tertuju pada sejumlah poin strategis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sumber daya manusia hingga pemerataan pembangunan, serta peningkatan penguatan fungsi dari BUMD. DPRD Jawa Timur menilai pesan Presiden tidak hanya menjadi gambaran capaian pemerintah, tetapi juga harus menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam mendukung target pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, tepat pada pukul 8:29 waktu Indonesia bagian Barat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat DPRD yang terhormat, beberapa hari lagi kita akan memperingati usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun adalah rentang waktu panjang yang dibayar tuntas oleh tetesan darah, keringat, dan air mata para pejuang bangsa. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah, melainkan amanat sejarah yang lahir dan keteguhan tekad serta pengorbanan tanpa batas para pahlawan kita. Peringatan ini menuntut komitmen moral kita bersama untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah terus mengabdi pada kepentingan publik, memperkokoh persatuan serta menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Rapat DPRD yang terhormat, tahun ini peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini mengundang pesan penting, yaitu berdaulat artinya menegaskan hak, wewenang, dan kemampuan penuh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri tanpa campur tangan atau ketergantungan pada pihak asing. Adil artinya memastikan bahwa hasil pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender maupun status sosial. Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Rapat DPRD yang terhormat, semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremonial, melainkan harus menjelma menjadi energi produktif untuk terus bekerja, berkarya, dan berinovasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Penghormatan sejati kepada para pahlawan tidak sebatas pada doa dan pengenangan, melainkan diwujudkan melalui kerja-kerja nyata, pembangunan yang berdampak langsung pada kemaslahatan seluruh rakyat. Dalam kerangka tersebut, Provinsi Jawa Timur memegang posisi yang sangat vital dengan kekuatan demografi sebagai provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia, keberlimpahan sumber daya alam, serta potensi ekonomi yang tangguh. Jawa Timur merupakan salah satu pilar utama penopang ketahanan ekonomi nasional. Rapat DPRD yang terhormat, pada rapat paripurna hari ini, DPRD Provinsi Jawa Timur menghadirkan generasi muda Indonesia, siswa-siswi SMA yang berasal dari berbagai wilayah Jawa Timur. Kehadiran para calon penerus kepemimpinan nasional di tengah-tengah kita saat ini menjadi simbol penting dari estafet perjuangan bangsa. Mengingat dalam 1 hingga 2 dekade mendatang, di pundak mereka lah arah dan masa depan Indonesia yang akan ditentukan. Semoga dengan kehadiran adik-adik pada rapat paripurna istimewa ini dapat memantik semangat untuk terus mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan menebarkan semangat tersebut kepada generasi muda Indonesia lainnya, agar di masa depan adik-adik sekalian tumbuh menjadi sosok pemimpin transformatif yang siap mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas tahun 2045. Rapat DPRD yang terhormat, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia akan kita dengarkan bersama hari ini merupakan cerminan arah kebijakan nasional dan capaian-capaian pembangunan bangsa dalam menghadapi tantangan global dan domestik, sekaligus menjadi dorongan bagi kita di daerah untuk menyelaraskan langkah dalam pembangunan yang lebih baik. Untuk itu, mari kita simak bersama dengan seksama menyerap semangat kebangsaan serta kebijakan pusat sebagai pijakan sinergi pembangunan di daerah kita. Sebagai wakil rakyat, kita memiliki peran penting untuk menerjemahkan visi nasional ke dalam langkah nyata di tingkat lokal. Kepada para petugas, kami persilakan untuk memandu jalannya acara.
Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah. Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Ya, mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280%. Di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Kita juga membangun sekolah rakyat. Sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua
mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182 dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini, naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.
Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya aja kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Pendidikan, sekolah rakyat itu menurut saya memang pilihannya sangat tepat. Prioritas program yang sangat tepat karena mereka itu adalah dari tertinggal, terpinggirkan, tercecer, itu kemudian mereka bisa menikmati kesempatan untuk bersekolah dan sekolah itu adalah jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Sehingga sekolah rakyat ini memang harus mendapatkan dukungan dari kita semuanya. Kemudian untuk putra-putri kita yang sekolah di perguruan tinggi, yang harus kita perhatikan sekarang UKT-nya ini banyak anak tidak bisa mendaftarkan kembali karena mereka ini berhadapan dengan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum, di mana perguruan tinggi berbadan hukum ini diminta oleh pemerintah pusat untuk mencari pendanaan bagi tambahan pendanaan sendiri untuk bisa membuat operasionalnya berjalan. Nah, jadi harapan kita sebenarnya bagaimana supaya tidak semua perguruan tinggi itu diwajibkan untuk PTNBH, supaya anak-anak yang diterima masuk sekolah itu kemudian bisa meneruskan sekolah sampai selesai. Karena kan di program mandiri kan ada IP, iuran pembangunan, lalu ada UKT. Jadi orang tua harus mengeluarkan, kalau UKT 5 juta, IP-nya itu masih sekitar 16 sampai 35. Sehingga satu keluarga apabila yang masuk ke perguruan tinggi 2, misalnya anaknya kembar, pernah ini anggota saya di koperasi ini putranya kembar, satu ikut mandiri di Brawijaya, satu UTBK di UNESA. Nah, yang mandiri ini yang kemudian kesusahan. Ini perlu untuk menurut saya diberikan masukan, selain hal-hal yang sudah positif itu, tapi juga diberikan masukan supaya negara lebih banyak mensubsidi untuk perguruan tinggi agar kemudian anak-anak kita bisa bersekolah. Kalau tenaga terampil yang kita punya itu lulusan S1 tentu berbeda dengan lulusan SMK. Kemudian yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan kita itu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur itu di desil 1, 2, 3, 4, 5 masih 20,9 juta. Nah 20,9 juta ini sudah di klaster di mana yang kemiskinan ekstrem sedang kita atasi. Kemudian desil 1, 2 dilakukan intervensi berupa program KPM KIP Jawara, KPM Jawara, kemudian bantuan sosial dari pusat dan sebagainya. Yang tentu saja kalau Jawa Timur sendiri itu tidak kuat, maka pemerintah pusat memberikan itu, Jawa Timur menambahkan sehingga kemudian lebih ini lagi. Yang terakhir bahwa di Banggar kemarin sudah diputuskan untuk ada lending 200 miliar kepada Bank UMKM Jatim, bentuknya adalah pinjaman daerah bukan penyertaan, itu nanti yang dipakai untuk mendorong ekonomi bawah, ekonomi ultra mikro dan mikro agar kemudian bergerak, karena dengan skema pinjaman yang bunganya hanya 3%, sangat murah sekali ini.
Dan untuk itu kita minta supaya pemanfaatannya betul-betul untuk kepentingan masyarakat ultra mikro dan mikro tadi itu agar mampu menumbuh kembangkan berbagai hal yang kita butuhkan di bawah. Karena memang seluruh pidato Pak Presiden seperti bagus semuanya gitu. Nah, kita mesti cek di lapangan. Cek di lapangannya kita masih menemukan anak tidak sekolah tadi. Kita menemukan anak-anak SMA, SD sampai dengan SMA itu stres. Kita masih menemukan gelombang PHK. Kita masih menemukan persoalan tentang MBG. Oleh karena itu semua harus kita checking supaya kita bisa melakukan pengawasan, dan pengawasan itu agar kemudian rakyat bisa betul-betul menikmati program yang dilakukan pemerintah itu nyampe pada dirinya, dan kemudian tidak hanya sekedar sampai tapi kualitas programnya pun sama dengan yang sudah di-statementkan. Beberapa yang disampaikan untuk misalkan SR itu fokus semua biaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan lahan. Itu kita ada sudah lebih dari hampir 30 lebih untuk bisa terbangun. Dan saya terakhir tuh lihat dengan Bu Gubernur itu di Sri Konco. Bagus banget bangunannya, kualitasnya bagus, dan anak sangat senang di situ. Berbagai hal yang perlu kita dorong itu adalah kalau saya, PR terberat saya buat kami itu adalah perlindungan anak dan perempuan. Ini masih jadi PR berat yang itu pemerintah pusat itu banyak menyerahkan kepada kita, sementara kita kalau kejadian di kabupaten kota itu kemudian harus berkoordinasi. Nah, proses koordinasi ini kadang salang surup begitu, sehingga masalah-masalah yang teratasi belum bisa terpadu untuk diselesaikan bersama-sama. Ini menurut saya menjadi sesuatu PR kita bersama-sama, tapi kita sudah melangkah. Kita bikin perda perlindungan anak dan perempuan. Kita bikin perda tentang disabilitas. Itu dalam rangka melindungi masyarakat kita yang bawah, kecil, terabaikan. Nah, sekarang kita lindungi betul-betul melalui itu. Baik, Mas Sachin. Jadi apa tadi yang sudah disampaikan Pak Presiden Prabowo dalam pidatonya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita sudah dengarkan secara bersama bahwa banyak capaian-capaian yang sudah diraih di tahun 2026 di semester 1 ini, demikian juga di tahun 2025. Relevansinya ketika di Jawa Timur tentunya ada banyak juga beberapa kebijakan pemerintah provinsi tentunya juga akan menginduk apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, harus berseiringan atau harus linear. Bicara pertambangan, tadi kalau Pak Prabowo mengulas terkait dengan pertambangan timah, di Jawa Timur kebetulan kita dominasinya adalah pertambangan katanya dengan galian C. Kita pahami bersama apa tadi yang sudah disampaikan terkait dengan permintaan secara khusus Pak Prabowo kepada Kapolri maupun Panglima TNI bahwa pertambangan ilegal khususnya timah tadi yang disampaikan itu segera diurailah, segera ditertibkan, dan setidaknya tadi sudah ada 1.000 tambang liar yang sudah selesai ditutup. Harapan kami juga tidak hanya masuk pada pertambangan timah. Kita memiliki problem yang nyaris sama di setiap provinsi, hanya saja case-nya akan berbeda. Di Jawa Timur ada persoalan terkait dengan pertambangan galian C, dan harapan kami pemerintah juga harus hadir bagaimana menertibkan dan sekaligus memberikan jalan keluar kepada masyarakat yang saat ini belum mendapatkan perizinan secara legal, supaya nantinya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin secara legal. Sehingga ketika izin ini ada, maka segala sesuatunya akan terukur dan terstruktur, akan terpantau. Karena yang legal-legal ini mudah untuk diatur. Tapi kalau kita biarkan tidak memberikan ruang untuk saudara-saudara kami yang masih belum memiliki izin atau kita anggap ilegal, ya maka persoalan pertambangan akan belum tuntas. Ya, sesuai regulasi memang perizinan ini sekarang ada di Pemprov Jawa Timur ya terkait dengan pertambangan, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ada di pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian balik lagi ke Jawa Timur. Ada banyak yang kemudian perlu dilakukan evaluasi. Dan saat ini saya meyakini kepala dinas yang baru, dinas ESDM khususnya, ini sudah melakukan
upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya mitigatif, menghindari hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan bersama. Sepemahaman saya diantaranya adalah perizinan online. Jadi ada potensi kemudian tidak langsung bertatap muka, tapi berbasis online. Ini minimalisir risiko-risiko yang kemudian tidak kita inginkan. Pada titik tertentu ada berkas yang harus disampaikan, ya itu berbeda persoalan. Upaya mitigasi ini kan saya juga berharap pemerintah provinsi mendengarkan secara utuh apa yang terjadi di lapangan, apa yang menjadi masukan dari masyarakat maupun pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Ini menjadi penting supaya apa yang menjadi kebijakan yang ada di provinsi ini juga bisa diterima dengan baik dan bisa berjalan dengan baik ketika diterapkan di setiap kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur. Ya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi ada sebuah keharusan untuk kita lakukan evaluasi secara berkala. Goalnya apa? Tentunya goalnya adalah kita mau mencapai sesuatu yang jauh lebih baik di kemudian hari, di triwulan berikutnya, di catur bulan berikutnya, di semester berikutnya, di tahun berikutnya, dan seterusnya. Jadi evaluasi kemudian nanti muncul yang namanya improvisasi, perbaikan, muncul juga namanya inovasi. Ini menjadi penting dan saya yakin ini adalah upaya-upaya yang bisa kita kerjakan bersama-sama, baik eksekutif maupun legislatif. Dan yang gak kalah penting bahwa apapun yang kita lakukan bersama, harapannya bisa memberikan dampak positif, dampak yang nyata buat masyarakat, buat pembangunan ekonomi masyarakat Jawa Timur, buat gemah ripah lojinawinya Jawa Timur. Oh ya, yang terakhir lagi. Ya. Titik poin sebenarnya, paling poin dari pidato tadi itu adalah bagaimana pembangunan itu menyentuh langsung masyarakat. Iya. Itu kan yang. Itu terjadi nggak sih di Jawa Timur? Tentunya harapan kita semua, Mas Yasin, bahwa seluruh effort ya atau seluruh program, seluruh kegiatan harus berdampak secara langsung pada masyarakat sampai ke akar rumput. Apakah di Jawa Timur terjadi? Tentunya ini perlu upaya lebih, perlu pengembangan, perlu jauh lagi mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Karena setiap kabupaten kota memiliki persoalan, memiliki karakter, memiliki habit, memiliki kebiasaan, memiliki potensi, memiliki kekuatan APBD yang berbeda-beda. Maka tidak bisa dipukul rata kalau di Jawa Timur. Pembangunan pakai program A seluruh 38 kabupaten kota belum tentu bisa semuanya. Gitu kan? Ada beberapa program yang memang local wisdom harus dikedepankan. Ada program yang kemudian customize dilakukan kabupaten dan kota. Supaya apa? Tadi yang jenengan sampaikan. Supaya menyentuh pada masyarakat sampai leveling akar rumput. Oke, refleksi untuk Ya. 81. Refleksinya apa yang sudah kita capai hari ini tentunya perlu kita melakukan introspeksi dan evaluasi serta improvisasi di kemudian hari. Apapun yang sudah kita capai dengan segala dinamikanya, semoga kami yang ada di legislatif bisa terus mendengarkan apa yang menjadi aspirasinya masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat, menjadi jembatan yang baik, menjadi ruang solusi yang baik untuk kita komunikasikan kepada pengambil kebijakan. Semoga Jawa Timur semakin bertumbuh ekonominya, semakin aman, semakin nyaman dan makmur buat masyarakat Jawa Timur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Rapat paripurna HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi seluruh legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat komitmen mengawal kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menjawab persoalan masyarakat di daerah. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni saja, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Lentera TV melaporkan.